Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di Masjid Al-Falah Desa Kecitran ada acara workshop 99 hari menuju Baitullah. Umroh tidaklah sulit, umroh bukan untuk orang kaya saja, untuk semua kalangan pasti bisa. Yuk ikuti kajiannya bersama workshop 99 hari menuju Baitullah. Di sini kita mendapat banyak ilmu yang bermanfaat. Yuk ikuti kegiatan kita bersama Bapak, Ibu, adik, kakak, dan jamaah semuanya. Jangan di-skip ya. Bismillah, semoga kita bisa menuju Baitullah untuk menunaikan ibadah umroh. Amin ya robbal alamin. Saya berdiri di sini bukan lebih pintar dibanding Bapak Ibu semuanya. Saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya itu untuk lebih mempercayai satu hal, bahwa yang namanya umroh dan haji itu bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang ngomong susu tok. Gimana? Artinya supaya sholat itu bisa tegak, Bapak itu butuh makan apa betul? Makannya makan sing biasa, pompat silang lima sempurna. Apa saya lima sempurna? Gimana? Sakwontennya jumpa. Oke. Makannya sakwontennya apa diwontenke? Sakwontennya kan seadanya. Tapi kalau dia diadakan beda apa betul? Beda. Berarti harta tadi untuk beli apa Bapak Ibu? Makanan, untuk beli beras, untuk beli apa? Sayuran, untuk beli daging, untuk beli vitamin, supaya apa tadi? Sehat. Kalau sehat, sholatnya bisa Tegak. Allah. Orang jatuh pingsan. Berarti betul kan? Kata Rasulullah bahwa harta itu memang tujuannya untuk menegakkan sholat. Terus pertanyaan selanjutnya, sholat itu butuh menutup aurat, boten? Ibu-ibu butuh mukena? Mukenanya di rumah ada cukup satu? Ada lebih berapa? 10 pakai 10. Nanti hartanya untuk beli apa? Bapak-bapak untuk sarung, peci, koko, kemudian apa lagi mungkin? Baju, supaya apa? Auratnya tertutup, supaya apa? Sholatnya sah. Sholat sah betul kalau nggak menutup aurat. Berarti kata Rasulullah, Sadaqallahu Rasul, betul, harta diturunkan untuk modal apa? Menegakkan sholat. Kemudian supaya sholat itu, kalau bapak-bapak sholat 5 waktu, afdolnya di mana? Afdolnya di masjid. Masjid Al-Falah ini yang buat siapa? Masyarakat. Pakai biaya enggak? Nah, berarti untuk supaya sholat berjamaah itu bisa ditegakkan di masjid, termasuk sholat Jumat,
Berarti ada harta itu digunakan untuk mendirikan masjid Al-Fatihah atau masjid-masjid yang lain. Di rumah ibu ada musola, di rumah ada betul. Tempat pojokan ada sajadahnya begitu, ada kaligrafinya Allah, ada Muhammad, itu pakai biaya betul. Berarti harta ditujukan untuk menegakkan sholat. Memang itu betul. Allah menurunkan harta itu yang utama untuk mendirikan sholat. Dan sholat itu nanti ujung-ujungnya adalah akan melancarkan urusan dan rezeki dari kita semuanya. Ingat peristiwa Isra Mi'raj. Ingat peristiwa Isra Mi'raj. Dulu perintah sholat itu berapa kali? 50 kali. Kalau sehari semalam itu kan cuma 24 jam. Berarti 24 jam dibagi 50 itu ketemunya berapa ya? 1 jam 2 kali lebih. 1 jam 2 kali berarti setiap 30 menit Sholat. Bapak takbir, sholat sunat, kemudian sholat takbir wajib yang pertama, Assalamualaikum, setiap apa? Setengah jam. Tinggal minta, ya Allah saya lapar minta nasi goreng, langsung ada. Ya Allah saya pengen makan buah durian, langsung ada. Karena memang tidak ada waktu untuk apa? Bekerja. Itu makanya betul. Iya. Ibunda Maryam itu ibunya Isa alaihissalam. Ibunda Maryam itu anaknya Imran yang dari surat Ali Imran itu dulu lama menikah dan dikasih anak. Kemudian bernadar, ya Allah kalau engkau memberikan aku keturunan maka keturunanku akan istilahnya dimasukkan ke pondok. Pikir beliau itu dikasih laki-laki, ternyata lahirlah perempuan yang namanya Siti Maryam. Tapi kalau sudah mandat sama Allah, maka Maryam kecil itu dipondokkan dengan Nabi Zakaria. Dan Maryam adalah gadis suci, Bapak. Saking taatnya, bersih sucinya, dan itu adalah doa-doa dari Bapak dan Ibu Imran. Maryam itu membuat heran Nabi Zakaria. Suatu hari nanti ada dengan sholat. Nabi Zakaria itu kaget, kok Maryam itu di kamarnya ada anggur, padahal tidak musim anggur. Ada buah kurma, padahal belum musim kurma. Mungkin ada durian juga, mungkin ada mangga. Nabi Zakaria heran, dapatnya dari mana? Tanya, hai Maryam, kamu dapat apa namanya buah itu dari mana? Siti Maryam bilang, indallah, ini dari Allah. Maksudnya gimana? Iya, ini dari Allah. Iya, maksudnya gimana? Ya saya tinggal minta sama Allah, ya Allah, saya pengen makan anggur. Langsung ada. Apa itu? Masya Allah, saya pengen durian. Langsung ada. Itu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu terkejut dan merasa kalah dengan siapa? Maryam. Maksudkan begitu, kamu gak bilang betul. Bapak itu Allah, saya gak bohong. Itu malah apa namanya Nabi Zakaria itu bergerak tremor, bergetar. Karena apa? Merasakan dengan Maryam. Sedangkan aku ini Nabi, kalau minta sama Allah saja masih disemayani apa ya? Di itu apa ya? Dijanjiin gitu ya. Sedangkan kamu minta langsung, ya Allah. Terus kamu penasaran, kamu sholatnya di mana sih kamu?
saya sholatnya di sini. Malah menunjuk tempat dia sholat. Lah, kodarullah waktu itu Nabi Zakaria itu juga belum dikasih momongan, belum dikasih apa? Anak. Nabi Zakaria saking gemetarnya itu, Siti Maryam sholatnya di situ pinjem. Maryam, boleh nggak aku pinjem tempatmu untuk sholat? Kayaknya itu tempatnya kayak rontoh gitu ya di Madinah itu. Hanya silakan, mari Nabi. Kemudian Nabi Zakaria sholat di tempatnya sholat Maryam. Karena Maryam waktu masih kecil, belum menstruasi ya. Kemudian di tempat itu Nabi Zakaria sholat dan minta kepada Allah supaya diberi keturunan. Nabi sudah mengatakan begini, ya Allah, sesungguhnya aku sudah berubah. Nabi Zakaria sudah tua, sedang istriku sudah menopause, mandul begitu. Aku mohon berilah keturunan. Maka Allah langsung mengijabah, langsung mengilhami kepada Zakaria bahwa doamu aku kabulkan, aku akan memberimu anak seorang laki-laki dan nanti akan menjadi nabi, sekaligus anakmu saya beri nama Yahya. Subhanallah, Masya Allah. Tempatnya Siti Maryam untuk berdoa langsung kabul. Nabi Zakaria yang dulu lama tidak beri momongan langsung dikasih oleh Allah, padahal istrinya mandul, sudah menopause Bapak Ibu. Kalau di luar itu biasanya kerentilan, tahu kerentilan ya? Tidak tahu ya. Kerentilan itu misalnya ibu sudah lama gak punya anaknya, tahu hamil. Itu masalah. Nah, hubungannya dengan tadi Isra Mi'raj, menurut 50 kali. Seandainya itu kita terima, kita nggak ada istilahnya kerja, rezeki seperti di Maryam tadi. Namun gara-gara ditawar tinggal 5 kali, sehingga kita untuk rezeki harus bekerja. Ibu-ibu harus buat dagangan, kemudian jualan, bapak-bapak juga kerja di kantor, di sawah. Kira-kira milih mana? Pilih sholat 50 waktu, rezeki semuanya ada, atau pilih sholat 5 kali, kemudian masih bekerja mencari rezeki? Gimana tuh? Yang 5 saja lah. Pilih mana? Yang 50 kali, terus pokoknya setelah gue masak, ya Allah saya minta durian, saya minta tewa, dapat, atau yang 5 kali tetap bekerja, pilih mana? Sayangnya sudah terlambat. Waktunya ya tetap sholat 5 waktu, sehingga rezeki mencari sendiri. Masya Allah. Kata Allah, nahnu narzuquka. Justru kamulah yang memerlukan rezeki itu. Dulu Allah memerintahkan kepada Nabi, wahai Nabi, perintahkan kepada ahlimu untuk menegakkan sholat. Halo, Bu. Tapi hartanya untuk apa saja? Menegakkan sholat. Sholat di Indonesia sudah tinggal 3 sholat di 3 masjid. Di mana satu sebutkan? Masjidil Haram. Yang kedua Bapak? Masjid Nabawi. Yang ketiga di Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa itu di mana? Palestina yang baru. Masya Allah, ya, Masya Allah. Semoga nanti kita bisa ke Masjidil Aqsa. Dalam posisi sudah aman, itu sudah aman. Itu kewajiban kita. Dan seolah-olah Allah memberikan harta kepada orang ikhlas, seolah-olah ya, juga memberikan kita harta, ternyata ada perintahnya untuk begini untuk mendirikan sholat, untuk makan. Nah, termasuk ketiga masjid Bapak Ibu. Ternyata Monsewu, meskipun Allah seolah-olah memberatkan, memerintahkan hambanya untuk sholat, untuk puasa, tapi sesungguhnya itu untuk Allah atau untuk kita? Untuk Allah atau untuk kita? Cuma karena mungkin kita belum tahu fadhil atau fadilahnya, mungkin enggak.
Nek puasa mungkin sudah, aku kalau puasa Ramadan seneng kok asam lambung itu sembuh. Nah, itu salah satu. Nah, perbedaannya sholat di sini dengan sholat di 3 masjid itu sangat jauh. Kalau sholat di Masjidil Aqsa, Bapak Ibu, sekali sholat misalnya sholat duhur di sana itu dilipatkan 500 kali. Seperti Bapak Ibu sedang sholat 500 kali sholat. Banyak atau sedikit? Itu sekali. Kalau sehari 5 kali berarti 5 kali 500 berapa? Berapa? 2.500 kali. Pahalanya banyak atau sedikit? Berarti hartanya nanti untuk sholat di Masjid Al-Aqsa. Kemudian yang kedua, sholat di Masjid Nabawi, Masjid Nabi Madinah Al-Munawwarah. Siapa yang sholat di Masjid Nabawi itu dilipatkan seolah-olah dia sholat berapa? 1.000 kali. Banyak atau sedikit? Berarti sehari semalam sholat 5 kali, seperti sholat berapa kali? 5.000 kali. Tahu tujuan apa? Diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan salah satunya sholat di Masjid Nabawi. Pengen sholat mereka benar. Amin. Kemudian sholat juga di Masjidil Haram. Sholat di mana? Sholat di Masjidil Haram, Bapak Ibu, sekali sholat di sana dilipatkan menjadi 100.000 kali. Artinya misalnya hari ini penjam sholat duhur di Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya itu sama dengan sholat 100.000 kali. Kalau 5 waktu subuh, duhur, asar, maghrib, isya di Masjidil Haram, Bapak Ibu seperti sholat berapa? 500.000 kali. Kalau dibagi menjadi 5 waktu, sudah saya hitung ketemunya seperti Bapak Ibu sholat selama, kalau sekali saja yaitu duhur itu sama dengan sholat 55 tahun. Itu sekali saja. Kalau sholatnya 5 waktu, artinya sehari 5 kali, berarti Bapak Ibu seperti sholat di Masjid Al-Falah ini sebanyak 260 tahun. Banyak atau sedikit? Usianya berapa? Berapa? Oh, yang kelima, buat celengan atau tabungan harian, dan terus menemukan cara untuk menambah nominal celengan. Oke, Bapak Ibu punya celengan di rumah. Nah, punya black roti kan? Bapak Ibu roti banget kan? Bekas roti bakar ada. Nah, tutupnya dilubangi pakai alit ya. Kita berapa? Dilubangi pakai apa ini? Tahu celengan gitu ya. Kemudian dilambang. Kemudian buat tulisan di kertas, nanti kertasnya ditempel. Tabungan DP umroh 100 hari ke depan, ojo diutak-utik. Foto dibuka, Pak. Kalau ditulis itu diutak-utik. Ingat ibu buat tulisan tabungan DP umroh 100 hari ke depan, jangan diutak-utik, gitu ya. Kemudian ditarik di apa? Kalian dilakukan yang itu. Kemudian cara menabungnya dengan rumus apabila hartaku mendekatku sejengkal, maka aku akan mendekat sehasta. Bila hartaku mendekatku sehasta, maka aku akan mendekat setupak. Bila hartaku mendekat dengan jalan kaki, maka aku akan mendekat dengan jalan cepat. Ibaratnya begini, kalau Bapak Ibu nanti supaya Bapak Ibu tidak terbebani
kami terbebani masalah keuangan, kira-kira sehari itu belanjanya saya berapa lebih? 20.000 habis. Lebih. Menyisakan 500 rupiah itu bisa? Bisa. Menyisakan 1.000 bisa nggak? Bisa. Nah, sisakan 1.000. Tapi 1.000 ini tolong ketika memasukkan celengan 10.000 celengan dipegang sama didoakan. Didoakan jangan hanya dipegang ini uang. Sama ditangisi. Waktu yang tepat adalah waktu subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh ya Allah, 100 hari ke depan saya akan memenuhi panggilan untuk umroh. Saya ingin nyelengi untuk DP umroh. Ya Allah, saya hari ini baru bisa 1.000 rupiah. Caranya, tolong ya Allah, dengan 1.000 rupiah ini ibarat aku mendekatmu, mendekat kepadamu sejegal, maka cepatkanlah, bantulah aku untuk mempercepat dengan sehasta. Bismillahirrahmanirrahim. Namun betul ya, sebelum tangisi ya. Bismillah, tiup, menunjukkan keseriusan kita. Terus dibaca, ojo diutak-utik. Itulah saya lupa. Rata-rata kematian umatnya Rasulullah SAW itu antara usia berapa? 60 sampai 70. 60 sampai 70 tahun. Sekarang yang sudah usianya 60 tahun siapa? Aja. 60 tahun lebih, 60. Hati-hati ya Pak ya. Hati-hati ya Bu ya. Hati-hati apa? Saya mah baru 30. Hati-hati apa Bapak Ibu? Yang penting Meskipun orang mati tidak harus 60, ada anak mati. Itu gambaran rata-rata usia. Terus pertanyaannya, menurut saya pertanyaannya, seandainya semua saja. Kalau hari ini kita dipanggil Allah artinya meninggal, kira-kira kita sudah siap atau belum? Tidak mikir orang. Pertanyaannya, kalau kita pertanyaan secara bekal, secara pahala, secara amal besar kita, kalau kita hari ini dimatikan oleh Allah, kira-kira sudah siap atau belum? Manut. Kira-kira Bapak Ibu sudah merasa amalnya banyak atau belum? Pahalanya sudah banyak atau belum? Kira-kira yang mati saat ini terus narkoba ya? Pasrahkan aja. Tapi rata-rata masing-masing merasa belum sih, merasa pahalanya belum dosanya masih. Nah, ini ada tips Bapak Ibu. Ada tips. Kemarin saya punya jamaah Bapak Ibu. Jamaah itu beliau usianya hampir 70 tahun. Cuci darah seminggu sudah 2 kali cuci darah. Seminggu sudah berapa? 2 kali. Itu tergelitik pengen mendapatkan di sisa usianya itu mendapatkan pahala yang banyak untuk mengejar ketertinggalan. Pengen sholat di 2 masjid, apa itu Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Yang jadi itu kan Masjidil Haram saja. Sholat sehari di sana 5 kali berarti seperti sholat di Masjid Indonesia itu 260 tahun. Kemarin 4 hari beliau sholat di sana, itu berarti kalau sholatnya full 5 waktu kali 4 sama dengan beliau telah melakukan sholat 5 waktu selama 1200 tahun.
kira-kira bisa mengejar ketertinggalan amal belum kira-kira secara amal kira-kira. Tapi dulu potong di Madinah itu harus cuci darah seharian, di Mekah juga cuci darah seharian. Yang saya salutnya itu namanya orang cuci darah, minumnya dibatasi tuh. Kemarin itu dingin, umrohnya pas puasa minumnya sedikit. Ya Allah, ternyata beliau tidak pakai kursi roda. Bahwa di Ka'bah sa'i tetap jalan kaki. Habis itu cuci darah Nabi di rumah sakit. Masya Allah. Saya merasa ternyum, merasa kalah orang yang beliau seperti itu. Dari asalnya dari Sidoarjo. Berikutnya SJAPU beliau lagi, Masya Allah, Masya Allah. Jangan sampai kalah Bapak Ibu ya. Nah, ini siasat. Bapak Ibu kalau ingin mendapatkan lipatan pahala yang banyak, silahkan hartanya itu sebagian untuk biaya mendirikan sholat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, atau di Masjidil Aqsa. Paling tidak sekarang yang masih aman di Masjid Nabawi sama Masjidil Haram, sekalian pergi berumrah, sekalian pergi berhaji kalau sudah daftar. Nah, kalau umrah Ramadan itu berpahala seperti pahala haji yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Kira-kira misalnya kira-kira ini biaya 30 juta misalnya ini, kemudian 10 hari di sana dengan perolehan pahala seperti itu, murah atau mahal? Murah. Dengan perhitungan pahala seperti itu murih banget. Kemarin setiap dari Sahabatullah, misalnya dari Sahabatullah, ada diberi 3 kesempatan umroh. Yang pertama umroh untuk diri sendiri dulu, karena itu wajib yang belum pernah. Yang kedua diberi kesempatan umroh badal. Pertama badal, kedua artinya untuk membadalkan. Biasanya jamaah umroh membadalkan orang tuanya yang sudah meninggal, bapaknya dulu. Ada berikutnya diberang badal labbaika Allahumma umrotangan, bapak Pamiro di Mejo bin Singobipomo, gitu ya. Itu badal, mendapat apa? Kita sebagai anak bisa berbakti mengirim almarhum ayah kita apa pahala umroh yang haji, seperti haji yang kita batalkan kemarin. Senang apa betul? Yang meninggal senang apa enggak? Kalau mendapatkan kiriman pahala umroh. Sama workshop 99 hari menuju Baitullah. Apakah Anda dalam 100 hari ke depan siap berangkat umroh bedol dusun Bilungan 5 bus? Siap. Amin.